Halo semuanya, salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan membahas ya beberapa hal yang membuat si kecil, janin, bakal bayi, calon anak kita merasa nggak nyaman ketika masih di dalam kandungan ibu. Mungkin beberapa hal ini kita lakukan secara tidak sengaja karena kita tidak tahu. Tapi ternyata kalau dilakukan terlalu sering, ini juga bisa berdampak buruk untuk perkembangan si kecil. Nah, ya seperti kita juga, janin masih di dalam rahim itu butuh kenyamanan ya. Karena bagaimanapun juga beberapa bulan dia masih akan ada tumbuh di dalam rahim ibu. Otomatis ibu selama mengandung harus menciptakan rasa nyaman. Ketika hal-hal yang tidak bikin dia nyaman di dalam rahim dilakukan terlalu sering, ini juga nggak bagus. Apa aja itu kira-kira? Yuk simak terus video berikut ini. Oke, jadi ternyata penting sekali ya Bu, kita menciptakan rasa nyaman untuk si kecil ketika masih di dalam rahim. Selama mengandung, ibu juga harus memperhatikan hal-hal ini. Nah, masalahnya kita mungkin karena kurang informasi atau mungkin menganggap itu hal biasa, kita lakukan deh hal-hal tersebut. Ternyata nggak bagus untuk perkembangan janin. Apa aja nih? Yang pertama adalah ketika ibu kurang nutrisi. Kurang nutrisi ini sebenarnya penyebabnya cukup banyak ya. Mungkin karena di awal hamil, ibu masih mengalami mual-mual yang berlebihan, sehingga kurang makan, kurang minum. Ini tentunya juga bikin si kecil nggak nyaman. Dia itu juga perlu namanya nutrisi, Bu. Namanya gula yang ada terlarut dalam darah untuk dia olah jadi energi dan menunjang pertumbuhannya. Ketika asupan nutrisi dia dapat terlalu sedikit, dia juga lapar. Dia juga nggak bisa bertumbuh dengan baik. Makanya ibu harus benar-benar memperhatikan nutrisi, makanan, dan minuman sewaktu hamil. Ya mungkin untuk hamil muda, dokter nggak ngalami sih. Saya sering ngalami mual-mual. Mau makan aja rasanya enak, lihat nasi aja nggak enak. Ya ini sebenarnya hal-hal yang umum dilakukan, tapi bukan berarti itu menjadi toleransi ibu nggak bisa makan. Ya nggak mau makan. Ini juga nggak boleh. Makanya ibu kalau misalnya mengalami mual-mual berlebihan sampai nggak bisa makan ataupun minum, itu tandanya sudah terlalu serius. Ibu harus menemui dokter supaya mendapatkan bantuan ya, supaya tetap asupan nutrisi ibu tetap bisa dapat sehingga janin di dalam rahim juga bisa berkembang dengan baik. Nah, jika kita ngomongin nutrisi, nggak cuma ibu hamil yang perlu nutrisi tambahan. Ibu yang sedang program hamil, suami yang sedang program hamil juga perlu namanya nutrisi tambahan. Nutrisi tambahan ini menunjang untuk keberhasilan program hamil, untuk menunjang kesehatan ibu sewaktu hamil juga dan juga suami tentunya. Nah, contohnya seperti madu amil ini. Nah, madu amil ini untuk wanita bisa menunjang keberhasilan program hamil kalian, menjaga kualitas sel telur tetap baik, mempersiapkan rahim untuk nanti terjadi pembuahan dan hamil. Dan untuk laki-laki tentunya bagus untuk stamina dan kualitas sperma. Nah, untuk informasi lebih lanjut soal madu amil ini, linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Faktor yang kedua, hal-hal yang bikin nggak nyaman ketika ibu tidak konsumsi vitamin, ya. Ini mungkin beberapa orang tua menganggap sepele, alah vitamin kan saya juga sudah minum susu, saya sudah makan bergizi, saya rasa sudah cukup. Tapi faktanya adalah nutrisi beberapa yang dibutuhkan sewaktu hamil tidak tercukupi hanya dengan makanan sehari-hari. Makanya bidan sama dokter kasih vitamin tambahan. Vitamin ini sangat amat diperlukan ya Bu untuk perkembangan si kecil. Ya, ketika dia kurang, otomatis perkembangannya nggak bagus. Ya, kenyamanan dia di dalam rahim untuk bertumbuh juga nggak bagus. Makanya ibu harus perhatikan betul-betul vitaminnya harus dikonsumsi. Ya, yang ketiga, ya paling sering ini hal-hal yang ya dianggap sepele. Mungkin karena nggak ketahuan kita ya, kurangnya informasi. Posisi tidur ibu yang bikin si kecil nggak nyaman. Loh, kok posisi tidur ada kaitannya? Ada dong. Jadi ketika mungkin hamil masih kecil ya, di bawah 20 minggu sebenarnya posisi tidur ini nggak ada masalah ya. Ibu mau tidur miring, tidur telentang, tengkurap pun juga nggak apa-apa kalau bisa. Ya, tapi ketika kehamilan yang sudah semakin besar, ya hamil trimester kedua atau ketiga masuk 5 bulan ke atas, ya 20 minggu ke atas, ibu harus benar-benar memperhatikan posisi tidurnya. Kenapa? Ketika posisi tidur ibu salah, misalkan nih kasusnya adalah tidurnya telentang, ya. Kenapa kok nggak boleh? Karena pembuluh darah di
belakang rahim ini akan ketindih kalau ibu tidurnya telentang. Makanya ibu harus miring, kanan atau kiri boleh. Ketika ibu mungkin secara nggak sengaja karena nggak tahu tidurnya enak-enak aja telentang, nyaman-nyaman aja, kalau saya miring, pegel dok, jadi saya telentang. Atau mungkin ya karena nggak tahu tiba-tiba bangun-bangun udah telentang, padahal hamilnya udah gede. Ini juga bikin si kecil nggak nyaman di dalam rahim. Ketika pembuluh darah ini tertindih oleh rahim, oleh bayi yang sudah gede, suplai oksigen, nutrisi dari ibu ke bayi juga akan terhambat. Dampaknya janin jadi kurang oksigen, jadi kurang nutrisi. Jadi penting memperhatikan posisi tidur sewaktu hamil, terutama hamil yang sudah gede, sudah hamil trimester kedua, ketiga, di atas 5 bulan, harus miring ya. Miring kanan atau miring kiri, nggak apa-apa. Kalau pegel kiri terus ya kanan juga nggak apa-apa. Yang penting harus miring. Dok, saya pegel, miring kanan, miring kiri, pegel semuanya. Boleh senyamannya, yang penting jangan terlentang. Mungkin kalau solusinya kalau nggak nyaman diganjel aja. Ibu sampai meluk guling, belakangnya dikasih bantal pinggangnya atau guling supaya ibu mencegah supaya nggak terlentang ya. Bangun-bangun tiba-tiba terlentang. Dan itu juga membuat tentunya otot-otot lebih rileks dan ibu jadi bisa tidur lebih nyaman. Nah, kemudian hal yang keempat yang bikin si kecil nggak nyaman waktu dia masih di dalam rahim. Ibu yang kebanyakan stres. Ya, namanya orang hidup pasti stres dok. Ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita memanajemen stres itu supaya tidak berlarut-larut? Tahukah ibu kalau ibu yang stres juga mengeluarkan hormon-hormon stresnya dan itu akan terlarut di darah dan si kecil juga akan merasakan sensasi stres tersebut. Mungkin denyut jantung si kecil, janin yang masih dalam rahim jadi lebih cepat. Ya, pembuluh darah menjadi mengalami penyempitan sehingga suplai oksigen, nutrisi dari ibu ke bayi ketika ibu stres berlebihan juga akan terhambat. Ibu yang stres juga makannya jadi males-males kan? Sering sekali hal itu terjadi. Itu pun juga akan berdampak pada si kecil, dia menjadi nggak nyaman di dalam rahim, nggak bisa bertumbuh dengan baik. Makanya ibu boleh aja sih stres, tapi sebaiknya stresnya segera ditangani, segera diselesaikan, jangan berlarut-larut. Yang kelima, ibu yang sewaktu hamil nggak pernah aktivitas sama sekali. Dalam artian begini ya, memang sewaktu hamil mungkin ada beberapa kondisi yang menyebabkan ibu harus bed rest. Itu memang kondisi khusus karena kehamilannya memang mungkin beresiko. Tapi bagi ibu hamil yang sehat-sehat saja, bukan jadi alasan, oh saya hamil, saya mending tiduran aja. No, ya. Ibu hamil harus tetap aktif bergerak. Aktif bergerak dalam artian jangan berlebihan, lakukan hal-hal yang ringan lah. Contohnya apa? Jalan-jalan ya. Selain mungkin ibu juga buat refreshing ya, supaya nggak stres juga, jalan-jalan, olahraga ringan, mungkin senam hamil, yoga hamil, ya sewajarnya mungkin sambil nyapu rumah atau apa, aktivitas tersebut juga bagus untuk si kecil, membuat dia jadi lebih nyaman. Kenapa? Pertama karena ibu mungkin sambil jalan, ngerasa perutnya kayak agak goyang-goyang ya, terutama ketika hamilnya udah semakin gede. Ini sama aja membuat si kecil jadi kayak, ya diayun-ayun begitu, itu nyaman sekali buat si kecil waktu di dalam rahim. Makanya ibu harus aktif, tetap harus bergerak. Itu juga bisa membantu melancarkan suplai oksigen darah dari ibu ke bayi. Ya, dengan aktivitas tersebut membantu hal tersebut terjadi dengan baik. Itu juga bisa membuat si kecil nyaman. Dan juga otot-otot ibu jadi lebih rileks. Sebenarnya manfaat untuk bergerak sewaktu hamil itu banyak. Ya, mungkin ibu bisa lakukanlah tutorial senam hamil atau yang lainnya di rumah. Yang penting dengan syarat kondisi kehamilan ibu sehat. Hal tersebut membuat si kecil menjadi lebih nyaman, ya lebih bertumbuh dengan baik. Dia mendapat suplai oksigen nutrisi yang baik karena ibunya aktif bergerak. Ketika ibu jarang bergerak, hal itu juga bisa membuat si kecil jadi nggak nyaman. Berikutnya adalah ketika ibu sering berada di tempat yang berisik. Ya, tahukah Anda kalau si kecil sudah mulai bisa mendengar ketika masuk usia 3 bulan. Nah, ketika ibu mungkin sering berada di tempat bising, mungkin karena memang lingkungannya atau tuntutan pekerjaan, itu bisa saja terjadi. Ini juga buat si kecil jadi nggak nyaman. Dia bisa mendengar suara-suara dari luar. Dia juga nggak bisa istirahat akhirnya karena berisik terus ya, dia jadi kayak terusik. Makanya ibu sewaktu hamil penting sekali menjaga suara kebisingan di lingkungannya, terutama di rumah. Waktu istirahat ya jangan sampai ada yang berisik-berisik terlalu berlebihan lah. Kalau ada yang sumber suara terlalu keras, dijauhi kalau bisa ya. Ini juga membuat si kecil jadi nggak nyaman.
Yang berikutnya adalah ketika ibu sering menghirup asap rokok. Ini perhatian buat suami-suami. Yang istrinya hamil, jangan ngerokok di dekat istrinya. Kalau bisa, di stop rokoknya. Ini adalah salah satu tantangan buat Anda para bapak-bapak ya. Yang nggak tahu kalau ibunya yang rokok kayaknya jarang ya. Paling sering ya suaminya. Kenapa? Asap rokok ini racun ya. Ketika dia masuk pernafasan ibu, masuk ke paru-paru, meskipun lah ibunya nggak ngerokok ya, masuk ke paru-paru, kemudian terjadi pertukaran, masuk ke darah, bayinya juga kena dampak dari rokoknya itu ya. Bahayanya ketika dampak tersebut terlalu fatal, menyebabkan keguguran, menyebabkan lahir prematur, cacat janin, atau bahkan kematian. Makanya para bapak-bapak ya juga para ibu sebaiknya menjauhi asap rokok. Baik itu suaminya yang rokok, dijauhin, suruh tidur di luar kalau bisa. Ya, kalau habis rokok memang ya sudah ketergantungan, mandi dulu sebelum tidur sama istri. Ya, memang ini salah satu hal yang sulit kita tangani ya, sudah karena kebiasaan hidup sehari-hari. Tapi ini harus Anda lakukan. Kebiasaan menghirup asap rokok untuk ibu hamil sangat berdampak buruk untuk perkembangan si kecil. Si kecil jadi nggak nyaman ketika masih di dalam rahim. Kemudian yang berikutnya adalah ibu yang kurang istirahat. Tadi kalau ibu kebanyakan istirahat juga nggak bagus. Tapi kalau kurang istirahat, ini juga nggak bagus. Terutama ibu hamil memang sering mengalami masalah tidur ya. Saya sempat bahas di beberapa video sebelumnya. Ibu hamil jadi sulit tidur. Ya itu memang kondisi yang umum. Tapi ibu harus cukupi tidurnya. Dampak kalau ibu kurang tidur, wah sempat saya bahas kemarin cukup banyak ya. Itu pun juga bikin si kecil nggak nyaman, nggak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Risiko ibu nanti mengalami penyakit-penyakit sewaktu hamil. Makanya harus cukup tidur. Kalau nggak bisa tidur malam gimana? Dibayar pagi, siang, sore, nggak apa-apa. Yang penting jam berapa ibu bisa tidur, nyenyak ya, dalam artian kualitas tidurnya bagus, silakan tidur aja, nggak ada masalah ya. Oke, sekian ya penjelasan video kali ini. Beberapa hal yang ternyata mungkin nggak sengaja kita lakukan, tapi ternyata bikin si kecil nggak nyaman ketika masih di dalam kandungan. Semoga dengan video kali ini ibu jadi tahu, oh berarti itu nggak boleh ya dilakukan, oh ini harus diperbaiki, harus begini, harus begitu.